kalian semua kuat, ceria, dan semangat. Puji Tuhan adik-adik semua, kita saat ini mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Ayo semua adik-adik yang ada di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku mau terus berjalan. Hidup dalam kekudusan,
mengucap-Mu dan kami memuji-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa kami boleh beribadah Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, biar Kau yang urapi kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu. Kami mau memulai ibadah ini, biar Kau yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, masih tetap berdiri, kita masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. tetap semangat untuk memuji Tuhan. Sekarang kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Kita
membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua masih tetap dalam posisi berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan haleluya. Hallelujah.
kita berdoa untuk firman Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih cinta dan penyertaan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini kami anak sekolah minggu, kami sudah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah setiap hati kami Tuhan, biarlah kami anak-anak sekolah minggu bukan hanya sebagai pendengar, melainkan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau bercerita dari seorang bapak yang bernama Bapak Abraham. Adik tahu, Abraham itu memiliki istri yang bernama Sarah. Dan dari Sarah, Abraham mempunyai anak yang bernama Ishak. Nah, adik-adik, Tuhan ingin tahu seberapa taatkah Abraham dengan perintah-perintahnya. Lalu Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik, di sini diberi judul kepercayaan Abraham diuji. Adik-adik, Tuhan mau menguji kepercayaan Abraham, apakah dia taat atau tidak. Lalu di ayat yang kedua, Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak pada satu gunung. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa Abraham itu sulit memiliki keturunan. Nah, pas Abraham sudah diberikan keturunan, ya adik-adik, yaitu anak yang bernama Ishak, lalu Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan dengan cara disembelih sebagai korban bakaran. Nah, adik-adik, pastilah hatinya Abraham ini adik-adik sangat sedih karena dia sudah mempunyai anak dan anaknya disuruh disembelih sama Tuhan. Adik-adik, pasti dia sangat merasa sedih, adik-adik. Tapi adik-adik, apakah yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mau belajar taat. Dia mau belajar taat dan dia mau melakukan perintah Tuhan. Pada hari yang ketiga, Abraham pergi ke tempat yang dimana Tuhan katakan. Nah, adik-adik, Abraham membawa Ishak dan dua bujangnya, adik-adik. Di perjalanan, adik-adik, dua bujangnya disuruh menunggu di tempat. Lalu Abraham dan Ishak jalan terus. Lalu adik-adik, Abraham dan Ishak mengadakan satu perjalanan. Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapak, kita kan mau memberikan persembahan sama Tuhan. Lalu di mana dombanya?" Nah, lalu Abraham menjawab, "Tuhan yang akan menyediakannya." Nah, adik-adik, lalu Abraham dan Ishak terus menuju ke tempat itu. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa zaman dahulu, adik-adik, orang percaya umat Tuhan itu memberikan persembahan dengan cara memotong binatang, adik-adik, seperti burung, domba, atau lembu. Adik-adik. Nah, adik-adik, Ishak merasa bingung, ya, kok nggak ada dombanya. Nah, tapi Ishak adalah anak yang baik. Dia menuruti semua yang diperintahkan oleh Abraham. Lalu adik-adik tiba di tempat di mana ditujukan kepada Tuhan. Lalu Abraham mengikat Ishak. Abraham mengikat Ishak dan dia akan menyembelih Ishak. Tapi adik-adik, ketika Abraham ingin menyembelih Ishak,
datanglah malaikat Tuhan dan berkata, ayo coba dibuka di ayat yang ke-12. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, adik-adik, lalu Abraham menengok ke belakang. Ternyata adik-adik, sudah ada domba jantan di belakang. Tuhan sudah menyediakan domba ya adik-adik untuk disembelih. Ishak tidak jadi disembelih adik-adik. Hati Abraham sangat bersukacita. Dia mengucap syukur kepada Tuhan dan dia menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Adik-adik, di dalam firman ini kita mau belajar taat seperti Bapak Abraham. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau taat akan perintah Tuhan? Angkat tangan. Nah, pasti semua mau taat akan perintah Tuhan ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik, untuk menjadi taat itu tidak gampang adik-adik. Kita harus diuji terlebih dahulu. Jadi kita harus menerima ujian terlebih dahulu, baru kita dikatakan taat. Nah, tapi nggak usah takut adik-adik. Nah, karena apa? Karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyediakan pertolongan buat kita. Jadi kita nggak usah takut diuji, karena Tuhan akan menyediakan pertolongan kepada kita. Siapakah pertolongan kita itu? Siapakah yang akan menolong kita itu? Yaitu Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik, siapa yang mau menjadi taat, kita minta Roh Kudus untuk tinggal dan masuk di dalam hati kita, supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan dan kita bisa menjadi taat di dalam Tuhan. Nah, sekarang coba adik-adik pejamkan matanya, taruh tangannya di dada. Pejamkan mata, taruh tangan di dada. Adik-adik, minta Roh Kudus untuk masuk dan tinggal di hati adik-adik, supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang taat di dalam Tuhan. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami membuka hati kami Tuhan, untuk Roh Kudus masuk dan tinggal di hati kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang taat akan perintah-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang taat, karena tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak akan pernah mampu. Di dalam nama Yesus